Halo, selamat pagi anak-anak hebat. Bertemu lagi dengan Bu Novi di materi matematika. Nah, hari ini ada dua kegiatan yang akan kita lakukan bersama. Yang pertama, membahas tugas operasi hitung campur bilangan cacah yang di beberapa waktu atau di hari Selasa kemarin sudah kalian kerjakan. Nah, nanti yang kedua setelah kita selesai membahas, kita akan masuk ke soal cerita operasi hitung campur bilangan cacah. Perhatikan dan disimak baik-baik ya anak-anak. Ingat, ini merupakan bahan yang termasuk PTS minggu depan. Jadi, kalian harus benar-benar menyimak. Jika memang ada kesulitan, segera menghubungi orang yang bisa menjelaskan kepada kalian. Boleh Bu Novi, boleh Bapak Ibu guru yang lain, boleh juga saudara atau teman yang kalian anggap bisa memberi penjelasan kepada kalian. Oke, kita mulai pembahasan tugas hari Selasa kemarin. Ada beberapa nomor yang Bu Novi minta untuk dikerjakan. Nah, sekali lagi, ketika kalian mengerjakan soal operasi hitung campur, yang harus kalian ingat adalah 3 ini. Yang pertama yang dikerjakan dalam tanda kurung, yang kedua kali atau bagi, yang ketiga, yang terakhir baru tambah atau kurang. Ini harus diingat-ingat terus ketika kalian mengerjakan soal operasi hitung campur. Mengapa? Karena operasi hitung campur bilangan apapun, aturan ini tetap berlaku. Oke, kita mulai dari soal nomor 7. 715 dibagi 15 ditambah 78. Nah, sebelum Bu Novi mulai membahas soal ini, Bu Novi minta maaf terlebih dahulu. Karena ketika Bu Novi memberi tugas kepada kalian, Bu Novi belum mencoba mengerjakan soal ini. Sehingga Bu Novi tidak tahu kalau ternyata soal di sini itu ketika kita mengerjakan operasi hitung pembagian ada sisanya gitu. Jadi Bu Novi sekali lagi minta maaf karena tidak mencoba terlebih dahulu sebelum memberi tugas kepada kalian. Begitu anak-anak, sehingga nomor 7 ini akan Bu Novi perbaiki, Bu Novi ubah sedikit. Agar apa? Agar pembagiannya itu ada hasilnya yang bulat tanpa sisa. Begitu. Nah, di soal nomor 7 ini ada dua operasi hitung, yaitu bagi dan tambah. Kita ingat aturannya yang dikerjakan terlebih dahulu operasi hitung di dalam kurung, yang kedua kali atau bagi, yang terakhir baru tambah atau kurang. Maka untuk soal nomor 7 ini karena operasi hitungnya ada bagi dan tambah, bagi ada di sini, tambah ada di sini. Sehingga yang dikerjakan terlebih dahulu adalah pembagian. Nah, soal ini Bu Novi perbaiki bukan 715 tapi menjadi 705 dibagi 15 ditambah 78. Sekali lagi, Bu Novi ubah bukan dengan tujuan yang lain, hanya biar hasil pembagiannya bulat. Sekali lagi yang dikerjakan operasi hitung pembagian dulu. Ketika kalian mengerjakan soal pembagian, kalian boleh menggunakan cara yang Bu Novi pakai di sini, tetapi kalian juga boleh menggunakan cara yang lain yang kalian anggap paling mudah dan paham. Gitu. Nah, 15 itu satuannya 5, ini juga satuannya 5 bilangan yang dibagi, maka kedua bilangan ini pasti habis dibagi 5. Maka Bu Novi sederhanakan dengan dibagi 5 dulu. 15 bagi 5, 3, 7 dibagi 5, 1, sisa 2, disandingkan dengan 0 menjadi 20, dibagi 5, 4, tidak ada sisa, 5 dibagi 5, 1. Oke, kemudian sama dengan
141 dibagi 3. Nah, mulai dari 14 dibagi 3 hasilnya 4, sisa 2, 2 disandingkan dengan 1 menjadi 21 dibagi 3 hasilnya 7. Nah, maka ini hasilnya 47. 47 ditambah 78. 47 ditambah 78. Bu Novi tulis ke bawah biar susun lebih enak dilihat. 7 ditambah 8, 15, tulis 5, simpan 1, 1 tambah 4, 5, tambah 7, 12. Ini 47 ditambah 78, hasilnya 125. Oke, semoga kalian paham ya. Itu soal nomor 7. Lanjut ke nomor berikutnya, nomor 8. Nah, selalu diingat yang dikerjakan terlebih dahulu adalah yang di dalam kurung, yang kedua kali atau bagi, tergantung yang di sebelah kiri yang mana, yang terakhir baru tambah atau kurang. Nomor 8 ada 2 operasi hitung, yaitu bagi dan kurang. Bagi ada di urutan kedua, kurang ada di urutan ketiga. Maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah operasi bagi. Ya, sama seperti di soal nomor 7 tadi, ini 786 Bu Novi ganti dengan 784. Tujuannya sama, agar ketika dibagi dengan 14, itu hasilnya bilangan bulat, tidak ada sisa. Nah, kita hitung. 784 dibagi 14. Di sini satuannya 4, ini pembagiannya juga 4. 4 itu bilangan genap. Maka kedua bilangan ini habis dibagi 2. 14 bagi 2, 7. 7 bagi 2, 3. Sisa 1. Disandingkan 8 menjadi 18. Bagi 2 hasilnya 9. 4 bagi 2 hasilnya 2. Nah, 39 dibagi 7 hasilnya 5, sisa 4. Disandingkan dengan 2 menjadi 42. 42 bagi 7 hasilnya 6. Maka ini pembagiannya hasilnya 56 dibagi 32. Sama, maaf, kok dibagi tuh? Dikurangi. Maaf, Bu Novi salah. 56 dikurangi 32 hasilnya 24. Itu soal nomor 7 dan 8. Oke, kita lanjut ke nomor 10. Nomor 10 ini operasi hitung yang ada di soal juga ada 2, yaitu bagi dan tambah. Kita lihat lagi ke aturannya. Bagi ada di urutan kedua, tambah ada di urutan ketiga. Maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah pembagian. Sama seperti di nomor 7 dan 8 tadi, 10.480 Bu Novi ganti dengan 10.476 dibagi 12 ditambah 23. Sekali lagi tujuannya agar hasil pembagian ini nanti bulat dan tidak ada sisanya. Yang dikerjakan pembagian dulu, maka
tambahnya ini ditulis dulu. Kita hitung bersama. 10.476 dibagi 12. Kita lihat satuannya. Bilangan yang dibagi satuannya 6 itu bilangan genap. Pembaginya 2. Satuannya itu juga merupakan bilangan genap. Jika satuannya bilangan genap, maka bilangan itu habis dibagi 2. Maka Bu Novi sederhanakan ini dengan dibagi 2 hasilnya 6. 10 dibagi 2 hasilnya 5 tanpa sisa. 4 bagi 2 hasilnya 2 tanpa sisa. 7 dibagi 2 hasilnya 3, sisa 1. Disandingkan dengan 6 menjadi 16 dibagi 2, 8. Setelah itu kita bagi 5.238 dibagi 6. 52 dibagi 6 hasilnya 8. Sisa 4. 4 disandingkan dengan 3 menjadi 43. Dibagi 6 hasilnya 7. Sisa 1. 1 disandingkan dengan 8 menjadi 18. Dibagi 6 hasilnya 3. Maka hasil pembagian ini adalah 873. Sama dengan 873 ditambah 23. Tambah 3 tambah 3, 6. 7 tambah 2, 9. 8-nya turun. Maka hasil akhirnya adalah 896. Sekali lagi yang harus kalian tulis di buku tugasmu adalah langkah-langkahnya ini. Bukan hanya jawabannya, tapi langkah-langkah pengerjaannya ini. Kalau yang coret-coret berada di sebelah kiri ini, boleh ditulis, disertakan juga, boleh tidak. Lanjut ke nomor 11. Nomor 11, 10.056 dikurangi 8.060 dibagi 124 dikali 27. Nah, kalau di nomor 11 ini, operasi hitung yang digunakan tidak lagi 2, tapi 3. Yang pertama, kurang. Yang kedua, bagi. Yang ketiga, kali. Nah, kita lihat posisinya. Kurang itu ada di urutan ketiga, bagi itu ada di urutan kedua, kali ada di urutan kedua juga. Nah, kalau berdasarkan urutan atau aturan pengerjaan ini, maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah bagi atau kurang. Nanti yang terakhir adalah pengurangan. Bagi atau kali. Nah, kalau ada pembagian, ada perkalian, maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah operasi hitung yang berada di sebelah kiri. Kita lihat. Berarti yang dikerjakan dulu adalah ini. Nah, kita lihat bagi kali. Yang berada di sebelah kiri adalah bagi. Maka ini dulu yang dikerjakan. Yang pengurangan belum, maka Bu Novi tulis di bawahnya. Sama persis, tidak boleh diubah posisinya. Jadi kalau 10.056 di depan tetap harus ditulis di depan. Di sini di tengah dikosongi untuk menuliskan hasil pembagiannya ini nanti. Di belakang ditulis kali 27. Kita bagi bersama. 10.000, maaf, salah Bu Novi. Yang dibagi itu adalah 8.000. 8.060 dibagi 124. Bilangan yang dibagi satuannya 0, pembaginya satuannya 4. Nah, sekali lagi Bu Novi ingatkan,
bilangan yang satuannya 0 atau bilangan genap, maka pasti habis dibagi 2. Maka Bu Novi sederhanakan dengan dibagi 2 terlebih dahulu. 12 bagi 2, 6, tidak sisa. 4 bagi 2, 2, tidak sisa. Kemudian 8 bagi 2, 4, tidak sisa. 0 bagi 2, hasilnya 0. 6 bagi 2, hasilnya 3. Tidak sisa. 0 bagi 2, 0. Ini satuannya masih 0, yang pembaginya satuannya 2. Maka bilangan ini, kedua bilangan ini masih habis dibagi 2. Ini dibagi 2, 3. Bagi 2, 1. 4 bagi 2, 2. Tidak sisa. 0 bagi 2, 0. 3 bagi 2, 1. Sisa 1 disandingkan dengan 0 menjadi 10. Bagi 2, 5. Maka pembagiannya menjadi 2015 dibagi 31. Kita mulai. 201 dibagi 31 hasilnya 6. Mengapa 31 tidak disederhanakan? Karena 31 itu sudah merupakan bilangan prima. Maka 31 itu hanya akan habis ketika dibagi dengan dirinya sendiri, yaitu 31 atau 1. Gitu. 6 kali 31 itu hasilnya 186. Maka sisanya adalah 186, sisanya adalah 15. 15 disandingkan dengan 5, maka menjadi 155. 155 dibagi 31 hasilnya 5. Habis tanpa sisa. Maka ini hasil pembagiannya adalah 65. Nah, kalau melihat urutan pengerjaannya, antara pengurangan dan perkalian yang dikerjakan terlebih dahulu adalah perkalian. Maka ini Bu Novi tulis terlebih dahulu. 1056 dikurangi, kita kalikan. 65 dikalikan 27. 5 kali 7, 35, tulis 5, simpen 3. 6 kali 7, 42, ditambah 3 menjadi 45. 5 kali 2, hasilnya 10, tulis 0, simpan 1. Terakhir, 6 kali 2, 12 tambah 1, jadi 13. Tambah 5, 5, 4 tambah 3, 7, 1. Maka ini hasil perkaliannya adalah 1755. Sama dengan kita kurangkan 10.056 dikurangi 1755. Maaf ya, tulisannya agak nggak rapi. 6 kurangi 5, 1. 5 kurangi 5, 0. 0 kurangi 7 tidak bisa, mau pinjam depannya ternyata depannya 0, maka yang pinjam duluan adalah ini. Ini pinjam depannya, ini jadi 0, ini 0-nya jadi 10. Nah, setelah ini pinjam, baru dipinjam ini. Ini pinjam ini 1, maka ini tinggal 9. Ini jadi 10 karena pinjam ini 1. 10 kurangi 7, 3. 9 kurangi 1, 8. Maka hasil akhirnya adalah 8.301.
Semoga bisa dipahami. Lanjut ke nomor 12. Sama seperti di nomor 11, ini juga ada 3 operasi hitung. Yang pertama tambah, yang kedua kali, yang ketiga kurang. Kita lihat posisinya di aturan pengerjaan. Kali itu ada di urutan kedua, tambah itu ada di urutan ketiga, kurang juga ada di urutan ketiga. Maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah operasi kali. Yang lain ditulis dulu. Tambah, sini dikosongi, dikurangi 3.565. Kita kalikan bersama. 275 dikali 33, 5 kali 3, 15, simpan 1, 7 kali 3, 21 tambah 1, jadi 22, simpan 2, 2 kali 3, 6 tambah 2, 8, 5 kali 3, 15, simpan 1, 7 kali 3 sama seperti tadi, 21 tambah 1 jadi 22, simpan 2, 2 kali 3, 6 tambah 2 jadi 8. Tambah 5 turun, 2 tambah 5, 7, 8 tambah 2, 10, simpan 1, 1 tambah 8, 9. Maka ini hasilnya adalah 9.076. Nah, tambah dan kurang itu berada di urutan ketiga berdasarkan aturan pengerjaan ini. Maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah operasi hitung yang berada di sebelah kiri. Kita lihat tambah, kurang. Yang berada di sebelah kiri adalah tambah. Maka 11.819 ditambah 9.076 ditambah 9 tambah 6, 15, simpan 1, 1 tambah 1 tambah 7, 9, ini 8 tambah 0, 1 tambah 9, 10, simpan 1, 1 tambah 1, 2. Maka ini hasilnya 20.895 dikurangi 3.565. Langsung Bu Novi tulis bawahnya 3.565 kurang 5 kurangi 5, 0, 9 kurangi 6, 3, 8 kurangi 3, 8 kurangi 5, 3, 0 kurangi 3 tidak bisa, pinjam depannya, ini sisa 1, ini jadi 10. 10 kurangi 3, 7, satunya turun. Maka hasil akhirnya adalah 17.330. Itu tadi nomor 12. Oke, kita lanjutkan ke nomor berikutnya, yaitu nomor 13. 952 dibagi 34 ditambah 36 dikali 13. Ada 3 operasi hitung, yang pertama bagi, yang kedua tambah, yang ketiga kali. Kita lihat di aturan atau urutan pengerjaan. Bagi ada di urutan kedua, tambah ada di urutan ketiga, kali ada di urutan kedua. Maka kalau kita lihat di aturan pengerjaan, itu yang dikerjakan itu antara bagi atau kali. Nah, kita lihat operasi hitung yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri adalah operasi bagi. Maka yang dikerjakan pembagian dulu, yang di belakangnya Bu Novi tulis terlebih dahulu. Tambah 36 kali 13. Kita bagi bersama. 952 dibagi 34. Ini
satuannya genap, maka habis dibagi 2. 3 dibagi 2, 1, sisa 1 disandingkan dengan 4 menjadi 14, bagi 2, 7. 9 bagi 2, 4, sisa 1 disandingkan dengan 5 jadi 15, 15 bagi 2, 7, sisa 1 disandingkan dengan 2 jadi 12, bagi 2, 6. 17 itu sudah merupakan bilangan prima, maka tidak bisa lagi atau tidak ada lagi bilangan yang bisa habis membagi selain dirinya sendiri dan 1. Maka langsung kita bagi dengan 17. 47 dibagi 47 dibagi 17 hasilnya 2, sisa kan 34 berarti sisa 13 disandingkan dengan 6 menjadi 136 dibagi 17 hasilnya 8. Maka hasil pembagian ini adalah 28. Tinggal 2 operasi hitung, tambah dan kali berdasarkan urutannya. Yang dikerjakan duluan adalah perkalian. Maka 28-nya ditulis terlebih dahulu. 36 ditambah 13 kali 8 kali 3 18. Simpan 1, 3 kali 3, 9 tambah 1 jadi 10. 6 kali 1, 6. 3 kali 1, 3. Tambah 8, 0 tambah 6, 6. 1 tambah 3, 4. Maka hasil perkaliannya adalah 468. Sama dengan 468 ditambah 28. Tambah 8 tambah 8, 16. Simpan 1. 1 tambah 6, 7 tambah 2, 9. 4. Turun. Maka hasil akhirnya adalah 496. Lanjut ke nomor 14. 260 ditambah 133 dikali 246 dikurangi 360 dibagi 20. Nah, ini contoh soal yang melibatkan 4 operasi hitung yang berbeda. Nah, kita lihat urutannya. Yang pertama kurung tidak ada. Yang kedua ada bagi, ada kali. Yang ketiga ada tambah, ada kurang. Maka yang dikerjakan terlebih dahulu antara perkalian atau pembagian. Yang terletak di sebelah kiri adalah kali. Kayak yang lain, Bu Novi tulis terlebih dahulu. 260 ditambah, ini nanti hasilnya dikurangi 360 dibagi 20. Kita kalikan dulu. 133 dikalikan 245 kali 3 kali 5, 15. Simpan 1, 3 kali 5 lagi 15 ditambah 1 jadi 16. Simpan 1, 1 dikali 5, 5 tambah 1 menjadi 6. 3 kali 4, 12, simpan 1. 3 kali 4 lagi, 12 tambah 1 jadi 13. Simpan 1 lagi. 1 kali 4 hasilnya 4 tambah 1, 5. 3 kali 2, 6. 3 kali 2 lagi 6. 1 kali 2 hasilnya 2. Tambah. 5-nya turun. 6 tambah 2, 8. 6 tambah 3, 2. 6 tambah 3, 9. Tambah 6, 15. Tulis 5, simpan 1. 1
tambah 5, 6, tambah 6, 12, simpen 1, 1 tambah 2, 3. Maka hasil perkaliannya adalah 32.585. Berikutnya yang dikerjakan adalah pembagian. Maka yang depan ini Bu Novi tulis terlebih dahulu. Kurangi 360 dibagi 20. Sama-sama mempunyai 01, maka Bu Novi coret. Sehingga menjadi 36 dibagi 2, hasilnya 18. Nah, operasi hitung yang dikerjakan berikutnya karena sama-sama di urutan ketiga menurut aturan pengerjaan, yaitu tambah atau kurang, maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah mulai dari yang sebelah kiri, yang belakang nanti. Hasil penjumlahannya adalah 32.845 dikurangi dengan 18, maka hasilnya adalah 32.827. Kita lanjut ke soal terakhir. Yang dikerjakan terlebih dahulu adalah kali atau bagi. Urutannya dari sebelah kiri, maka perkalian terlebih dahulu. Yang lain, Bu Novi tulis. Hasil perkalian dari 38 kali 24 yaitu 912. Bu Novi tidak kalikan, saya yakin kalian bisa. Operasi hitung yang dikerjakan berikutnya adalah pembagian. Maka yang lain Bu Novi tulis terlebih dahulu. Hasil pembagiannya adalah 20. Yang berikutnya yang dikerjakan antara tambah dan kurang karena sama-sama berada di urutan ketiga di aturan pengerjaan, maka dikerjakan dari yang sebelah kiri. Hasilnya 932 dikurangi 245 sama dengan 687. Itu tadi pembahasan tugas yang sudah kalian kerjakan di hari Selasa kemarin. Nah, berikutnya kita akan masuk ke soal cerita operasi hitung bilangan cacah. Bu Novi akan langsung masuk ke contoh soalnya. Disimak dengan baik biar nanti ketika Bu Novi minta kalian untuk mengerjakan, kalian bisa. Contoh. Reni membeli 25 permen. Kemudian, ia membeli lagi 20 permen. Keesokan harinya, Reni membagikan permennya kepada 15 temannya sehingga setiap temannya menerima permen dengan jumlah yang sama. Berapa buah permen yang diterima masing-masing teman Reni? Nah, kalau kalian perhatikan soalnya tadi, yang pertama dibeli Reni adalah 25 permen. 25 permen. Kemudian ia membeli lagi. Ketika kita membeli sebuah barang, maka barang yang kita miliki itu menjadi bertambah. Sehingga ketika Reni itu membeli 20 permen, maka permen yang dimiliki Reni setelah membeli itu menjadi bertambah banyak. Jika dituliskan dalam operasi hitung, maka ini ditambah.
menjadi 45 permen. Nah, kalimat berikutnya, keesokan harinya Reni membagikan permen tersebut kepada 15 temannya sehingga temannya menerima permen dengan jumlah yang sama. Jadi 45 permen ini dibagikan. Berarti operasi hitung pembagian. Begitu. Operasi hitung pembagian. Jadi 45 permen yang dimiliki Reni itu dibagi menjadi 15. Bukan dibagi menjadi 15, maaf. Dibagi dengan 15. Ini dibagikan ke 15 orang. Pertanyaannya, berapa permen yang diterima setiap orang? Begitu. Oke, berarti kita hitung 45 dibagi 15. Hasilnya adalah 3. Jika dituliskan dalam kalimat matematika, jawabannya menjadi begini. 25 permen ditambah 20 permen, ini di dalam tanda kurung karena harus dikerjakan terlebih dahulu, dibagi 15 orang. Kita jumlahkan dulu menjadi 45 permen dibagi 15, maka hasilnya adalah 3 buah. Kalau soalnya berupa soal cerita, maka ini belum selesai. Yang terakhir kita tulis dengan jadi permen yang diterima setiap teman Reni ada 3 buah. Sekali lagi, kalau soal cerita maka harus menggunakan jadi. Sampai di sini, semoga kalian bisa memahaminya. Oke, Bu Novi lanjut ke contoh soal kedua. Ani mempunyai 7 box besar bola pingpong. Masing-masing berisi 60 buah. Masing-masing berarti setiap satu box isinya 60 buah. Padahal ada 7 box. Semua bola pingpong akan dipindahkan ke dalam box kecil yang dapat memuat 30 bola pingpong. Berapa box kecil yang diperlukan? Nah, dari soal tadi, Bu Novi akan beri gambaran. Yang pertama, ada 7 box. 7. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Nah, setiap box itu isinya 60 bola pingpong. Ini juga 60, ini juga 60. Ini isinya juga 60 bola pingpong. Ini juga 60 bola pingpong, ini juga 60 bola pingpong. Nah, maka keseluruhan bola pingpong yang dimiliki Ani itu kalau kita mau hitung panjang maka 60 ditambah 60 ditambah 60 ditambah 60 ditambah 60 ditambah 60 ditambah 60. Atau kalau mau lebih singkat adalah 7 box kali 60 bola pingpong. Begitu. Itu yang pertama. Nah, hasilnya nanti akan dimasukkan ke box kecil, di mana setiap box kecil itu isinya ada 30 bola pingpong. Ini kalau dihitung hasilnya adalah 420, maka kita harus
mencari berapa banyak box kecil sampai ketemu 420 bola pingpong. Ini 30, 30, 30 baru 90, 120, 150, 180, 210, dan seterusnya sampai ketemu 420. Nah, nanti baru kita hitung boxnya ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Sekali lagi sampai ketemu bola pingpongnya itu 420 buah. Atau kalau mau lebih singkat maka 420 bola pingpong ketika dimasukkan jadi yang dimasukkan ke dalam box kecil dengan jumlah yang sama, maka kalau dituliskan dalam matematika menjadi pembagian, dibagi 30 bola pingpong. Maka nanti hasilnya adalah banyak boxnya. Maka kalau dituliskan dalam kalimat matematika menjadi seperti ini. 7 box dikali 60 buah dibagi 30 buah atau 30 bola pingpong. Yang dikerjakan ini dulu karena ini soal cerita ya anak-anak. 7 kali 6 itu 42 ditambah 01 di belakang menjadi 420. 420 dibagi 30. Ada 01 dicorek, sama-sama dicorek menjadi 42 bagi 3. 4 bagi 3 hasilnya 1, sisa 1. 1 disandingkan dengan 2, 12 bagi 3 hasilnya 4. Maka jadi box kecil yang diperlukan adalah 14 buah. Berikutnya contoh soal ketiga. Ibu membeli 3 kilogram telur untuk membuat kue. Setiap 1 kilogram berisi 16 butir telur. Jadi ibu belinya 3 kilogram, 1 kilogramnya isinya 16 butir. Jika 1 cetak kue membutuhkan 8 butir telur, berapa kue yang dapat dibuat oleh ibu? Sama seperti tadi. Jadi ini misalnya plastik yang dipakai untuk belanja ibu, atau ini tas belanja yang dipakai untuk belanja ibu. Nah, ini 3 kilogram telur. Nah, 1 kilogram itu isinya ada 16 butir. Ini telur, isinya 16. Sama yang kedua juga iya. Tas belanja yang kedua berisi 1 telur juga. Ini 1 kilo 16 butir. Yang ketiga juga sama. Jadi ini telur, 1 kilo isinya 16. Atau kalau mau lebih singkat menjadi 3 kilo kali setiap kilonya isi 16. Begitu. Ini hasilnya adalah 48 butir telur. Nah, 48 butir telur itu nanti akan dipakai untuk membuat kue. 1 kue itu membutuhkan 8 butir telur. Maka cari berapa banyak kue yang bisa dibuat ibu jika telurnya ada 48. Ini 8, maka ini 48 dikurangi 8 masih 40. Di sini masih 40, dikurangi 8 kue yang kedua, itu hasilnya telurnya masih sisa 32. Kue yang ketiga, 32 dikurangi
8 masih sisa telurnya 24. Membuat kue lagi yang keempat, berarti butuh 8 telur lagi, dikurangi masih sisa telurnya 16. Membuat kue yang kelima, berarti membutuhkan 8 butir telur lagi, sisa 16 dikurangi 8, masih sisa 8 butir telur. Membuat kue lagi butuh 8 butir telur, maka yang tadi sisa 8 dipakai 8 menjadi 0. Berarti kuenya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kue. Atau kalau mau lebih singkat, nulisnya berarti 48 butir telur dibagi 8. Hasilnya 6 buah kue. Jika dituliskan dalam kalimat matematika, maka menjadi seperti ini. 3 kg dikali 16 butir dibagi 8 butir. Yang dikerjakan yang perkalian terlebih dahulu, hasilnya 48 butir. 48 butir dibagi 8 butir, hasilnya adalah 6 kue. Ditutup dengan jadi kue yang dapat dibuat ibu ada 6 buah. Itu tadi contoh soal yang ketiga. Semoga dapat kalian pahami. Nah, tugas hari ini adalah silahkan kalian buka buku Bina Prestasi Tematik halaman 324 bagian bawah. Di situ ada soal ayo berlatih, yang bagian bawah ya anak-anak, ayo berlatih soal cerita. Nomor 1 sampai dengan nomor 4 ada di halaman 324, nomor 5 ada di halaman 325. Silahkan kalian kerjakan 5 nomor tersebut menggunakan cara yang seperti ini. Ini harus dituliskan. Kalau perhitungan, misalnya perhitungan itu 16 kali 3 kali, kemudian 8, simpan 1, 1 kali 3, 4. Nah, perhitungan yang seperti ini boleh ditulis, boleh tidak. Tapi yang harus wajib itu adalah yang ini, yang Bu Novi beri centang ini. Langkah-langkah pengerjaannya ini harus ditulis, termasuk kalimat matematikanya ini. Sekali lagi yang dikerjakan adalah 5 nomor di halaman 324, dilanjut 325, dikerjakan di buku tulis matematika. Kalian kerjakan menggunakan langkah-langkah pengerjaan, soal tidak perlu ditulis. Dikumpulkan paling lambat kepada Bu Novi hari Jumat, tanggal 18 September 2020. Demikian pembahasan, kemudian penjelasan, dan terakhir tugas dari Bu Novi untuk mata pelajaran matematika. Selain mengerjakan tugas, Bu Novi juga sudah membagikan link latihan soal, di mana latihan soal itu untuk mempersiapkan diri kalian menghadapi PTS minggu depan. Selamat mengerjakan, selamat belajar, dan terima kasih anak-anak. Tetap jaga kesehatan ya. Sampai jumpa kembali.